usia umat Nabi Muhammad tidaklah panjang, apalagi jika kita tidak pandai memanfaatkannya di dalam amal kebajikan. Oleh karenanya, mari coba kita belajar untuk menjadikan Ramadan kita sebagai madrasah luhannya. Maka puasa menempati tempat yang istimewa juga bisa menjadi pendulang pahala kita di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Kita sebagai hambanya sampai hari ini diperjumpakan kembali dengan bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Satu bulan yang sangat diberkahi oleh Allah. Satu bulan yang di dalamnya ada kemuliaan. Tentu ini satu anugerah yang luar biasa bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya usia umat Nabi Muhammad tidaklah panjang. Kalau kita menakarnya dengan umur baginda Rasulullah SAW hanya kisaran 60 sampai 70 tahun semata. Umur yang tidak panjang, apalagi jika kita tidak pandai memanfaatkannya di dalam amal kebajikan. Berbeda dengan usia umat-umat terdahulu, Allah menganugerahkan usia yang sangat panjang bagi mereka. Oleh karenanya, kehadiran bulan Ramadan menjadi satu keberkahan buat kita umat Muhammad, di mana usia kita tidak panjang, banyak kita habiskan di dalam kemaksiatan. Nah, kehadiran Ramadan menjadi satu momentum bagi kita untuk mendulang banyak pahala di usia kita yang singkat ini. Maka Ramadan memberikan, disertai oleh Allah bersama Ramadan ini keberkahan di dalamnya. Dalam satu hadis di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu amal ibni adama yudha'aful hasanatu asru amsalihha ila sab'i mi'ati di'fin. Setiap amal kebajikan yang dilakukan oleh ibni Adam itu di bulan Ramadan, yudha'aful hasanatu asru amsalihha, dilipat gandakan 10 kali lipat pahalanya, ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat banyaknya. Tentu ini menjadi satu kesempatan bagi kita umat Nabi Muhammad yang usianya tidak panjang, tetapi kita bisa melakukan satu amal kebajikan yang dapat mendulang pahala berlipat ganda bagi kita. Rasulullah menyebutkan 10 sampai 700 kali. Tentu ini satu keberkahan yang disertakan oleh Allah di dalam Ramadan kita ini. Oleh karenanya, mari coba kita belajar untuk menjadikan Ramadan kita sebagai madrasah luhannya kita, sebagai sekolah di mana kita belajar untuk menjadi lebih baik ya, dengan berbagai amal kebaikan yang kita lakukan, sehingga kemudian pahalanya dilipat gandakan bagi kita. Nah, di antara amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk mendulang pahala di bulan Ramadan adalah, ya, di antaranya adalah yang pertama tentunya puasa kita. Sebagaimana bulan Ramadan juga disebut sebagai syahrus siyam, puasa kita. Di lanjutan hadis ini, ya, Allah memberikan
secara khusus Pendidikan Agama Islam PAI menjadi khusus program studi tempat pertama di Universitas Muhammadiyah Malang bagi puasa UMM kita, saat berdiri di mana pada disebutkan kalau 1900. Allah Azza wa Jalla, di mana Allah berfirman di dalam hadis ini, ya, hadis qudsi, illa sauma, kecuali puasa. Jadi kalau kebaikan biasa yang kita lakukan di luar bulan Ramadan hanya satu pahalanya, di bulan Ramadan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali, ya, lipat pahalanya. Maka puasa menempati tempat yang istimewa. Ya, tidak disebutkan di hadis ini berapa jumlah pahalanya, untuk mengindikasikan bahwa pahalanya luar biasa, di luar hitungan kita sebagai manusia. Makanya Allah menyebutkan illas sauma, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu sesungguhnya milikku, teruntukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan memberikan pahala khusus baginya. Ya. Yada'u sahwatahu wa ta'amahu min ajri, karena orang berpuasa dia mampu mau meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya, ya, hanya teruntuk Allah semata. Nah, oleh karena itu puasa yang benar-benar jika kita mampu melakukannya sebagaimana hakikat puasa yang disyaratkan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah, maka ini menjadi amalan yang bisa mendulang pahala yang luar biasa bagi kita. Ini yang pertama, ya, puasa kita menjadi amalan kita yang bisa mendulang pahala yang luar biasa. Yang kedua adalah sebagaimana nama Ramadan yang lain, disebut sebagai Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Maka amalan-amalan yang terkait dengan Al-Quran juga bisa menjadi pendulang pahala kita di bulan Ramadan. Ya. Bagaimana kita kemudian mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, mulai dari membacanya sampai kemudian memahami maknanya, mentadabburinya, ya, sampai kemudian kita belajar bagaimana kandungan Al-Quran ini betul-betul bisa mengubah perilaku kita menjadi lebih baik. Mari kita mulai dengan membaca Al-Quran, ya, tilawatul Quran. Allah memberikan pahala ketika kita membaca Al-Quran di luar Ramadan, ya, itu per huruf, bukan per kata. Sebagaimana hadis Nabi menyebutkan itu. Pahala membaca Al-Quran itu per huruf. Alif lam mim, alifnya sendiri ada pahala satu, lamnya sendiri satu, mimnya sendiri satu. Itu di luar Ramadan. Di dalam bulan Ramadan, sebagaimana hadis tadi yang disebutkan, ya, dilipat gandakan 10 sampai 700 kali. Maka ketika kita mau dengan tulus membaca Al-Quran, kembali kepada Al-Quran di bulan Ramadan, maka itu juga bisa menjadi amalan yang mendulang pahala kita. Setiap huruf yang kita baca bisa dilipat gandakan pahalanya 10 sampai 700 kali. Ini tentu pahala yang luar biasa bagi kita umat Muhammad yang tidak panjang usia. Demikian pula dengan mengkaji maknanya, membaca tafsirnya, kita mencoba memahami apa yang sering kita baca di dalam Al-Quran, lalu kita tadabburinya, dalam rangka untuk melakukan perbaikan amal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu semua itu juga menjadi amal yang bisa mendulang pahala. Lalu berikutnya, bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Jud, bulan kedermawan, di mana Rasulullah pernah mensabdakan, ya, diriwayatkan bahwa Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Dan ketika bulan Ramadan tiba, kedermawanan Rasulullah bertambah, ya, kali lipat dermawannya. Maka ini juga bisa kita jadikan sebagai satu amalan yang bisa mendulang pahala bagi kita. Ketika kita memberikan sedekah di luar Ramadan, mungkin kebaikan itu terhitung hanya satu. Tetapi ketika kita mampu dan mau memberikan sedekah kita, zakat kita, atau berbagi kasih kepada sesama kita di bulan Ramadan,
niscaya pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah 10 sampai 700 kali. Oleh karenanya Ramadan menjadi satu kesempatan bagi kita semuanya untuk betul-betul bisa mengais pahala sebanyak mungkin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kiranya bulan Ramadan memberikan kesempatan kepada kita untuk mengais keberkahan di dalamnya dengan melakukan amalan-amalan yang bisa mendulang pahala bagi kita umat Muhammad yang usianya tidak panjang. Yang pertama di antara amalan itu tentu banyak sekali amalannya. Yang pertama puasa kita. Allah menjanjikan pahala yang luar biasa yang tidak ada hitungannya. Di dalam hadis tidak disebutkan. Lalu yang kedua, kita mendekatkan diri kepada Al-Quran. Maka setiap amalan yang kita lakukan kaitannya dengan Al-Quran, mulai membaca, memahami, mentadabburi, bertafakur di dalamnya juga bisa mendulang pahala. Demikian pula dengan yang ketiga adalah kedermawanan, sedekah-sedekah yang bisa kita berikan, infak yang bisa kita berikan, berbagi kasih yang kita bisa berikan sepanjang Ramadan, maka itu juga akan mendulang pahala. Mudah-mudahan Allah memberikan betul-betul kesempatan yang berharga kepada kita untuk bisa belajar menjadi lebih baik sepanjang bulan Ramadan, dan kita akan dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Demikian sekilas renungan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.